Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penerobos, kembali berjumpa hari ini dengan satu tema kita yaitu menjadi murid yang baik kedua. Jadi kita lanjutkan dari minggu yang lalu. Mari saudara kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kembali kesempatan kami menerima kebenaran firman Tuhan. Kami mau terus diajar menjadi murid yang baik. Ajar kami dengan pewahyuan hikmat daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Ya, shalom sahabat penerobos. Hari ini seperti lanjutan yang minggu lalu kita bicara menjadi murid yang baik. Di mana murid dikatakan mendapatkan fasilitas. Telinga seorang murid dan juga perkataan seorang murid atau lidah seorang murid. Ya, kita sudah pelajari minggu yang lalu. Hari ini kita belajar dari ayat firman Tuhan Matius 20 ayat 26 sampai dengan 28. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Iya. Seorang murid pasti melayani Tuhan karena Tuhan berkata anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang dikatakan. Jadi bahkan dikatakan barang siapa mau menjadi besar dan terbuka di antara manusia hendaklah ia menjadi pelayanmu dan hambamu. Ini saudara, Tuhan akan membawa saudara yang dikatakan menjadi besar dan terkemuka di antara manusia, yaitu berbeda dengan dunia ini. Yaitu caranya hendaklah ia menjadi pelayanmu dan dikatakan menjadi pelayanmu dan hambamu. Jadi seorang pemimpin di dalam dunia rohani beda banget dengan pemimpin dalam dunia sekuler, saudara. Kalau pemimpin dalam dunia sekuler itu memerintah, tapi dalam dunia rohani Tuhan katakan barang siapa mau jadi besar harus jadi pelayan, harus punya hati sebagai seorang pelayan. Nah, inilah yang Tuhan katakan seorang murid pasti melayani Tuhan. Karena Tuhan berkata aku datang bukan untuk dilayani, untuk melayani. Dan Yesus adalah guru buat kita semua dan ia sudah meninggalkan teladan dan jejak itu yang harus kita ikuti. Jadi pelayan, ya. Ciri-ciri seorang murid Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya, jadi dikatakan seorang pelayan, dikatakan tuh seorang murid akan mengikut Yesus di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun pelayan Tuhan berada. Dan bahkan Tuhan bilang, pelayan Tuhan, mereka yang seperti demikian dihormati oleh Bapa. Wow, luar biasa ya saudara. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Ciri-ciri seorang murid, dia akan mengikut Yesus. Dan di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun pelayan Tuhan berada. Di mana Yesus berada? Dikatakan dalam Matius 18 ayat ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Iya. Jadi di mana Yesus berada, yaitu dikatakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Jadi Yesus berada di tengah-tengah dalam apa? Ibadah, saudara. Ketika nama Tuhan disebut, ditinggikan, dimuliakan, di situ Tuhan ada di tengah mereka. Jadi artinya saudara harus berada di tempat-tempat yang demikian. Jadi ada di mana? Di dalam persekutuan doa. Ada di mana? Ada di dalam ibadah raya. Ada di mana? Di dalam setiap perkumpulan doa. Dan terutama ketika saudara tertanam di dalam gereja lokal, maka setiap fasilitas ibadah itu di mana Tuhan berada, saudara harus berada. Nah, demikian ya saudara. Dan Matius 26 ayat 19 dikatakan, lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Ya. Jadi dikatakan seorang murid taat melakukan seperti yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada mereka.
Jadi ciri seorang murid tadi dikatakan di mana Yesus berada, di situ pun para murid atau para pelayan Tuhan berada. Yaitu di tengah-tengah ibadah dan persekutuan doa di mana nama Tuhan disebut, disitulah seorang murid harus berada. Dan yang kedua, ciri seorang murid adalah taat melakukan apa yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Matius 26 ayat ke-20. Setelah hari malam Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Iya. Jadi seorang murid yang taat, Tuhan Yesus makan, dia makan begitu ya. Dan bahkan Matius 26 ayat 30 dikatakan, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Iya, pergi bersama murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ya, seorang murid dikatakan mendapatkan perintah daripada Tuhan sendiri. Duduk di sini, jangan kemana-mana dulu, gitu ya. Ya, Matius 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ya, Yesus menegur murid-murid. Jadi di sini saudara, ciri kedua seorang murid adalah taat melakukan seperti yang ditugaskan Yesus. Ayo makan bersama, ikut murid-murid. Ayo dikatakan pergi bersama murid-murid, yaitu Yesus pergi bersama murid-murid. Yesus memberi perintah, Yesus menegur. Jadi murid-murid itu selalu ada dalam bimbingannya Tuhan Yesus ya. Yang ketiga dikatakan dalam Matius 28 ayat 19 bicara tentang amanat agung. Dikatakan menerima dan menjalankan amanat agung itu adalah seorang murid. Tuhan berjanji dikatakan Tuhan menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada satu janji penyertaan Tuhan bagi seorang murid yang menjalankan amanat agung. Tuhan berkata pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Seorang guru gak akan pernah jadi guru kalau belum pernah jadi murid. Jadi dia jadi murid dulu yang baik, maka ia bisa menjadi guru. Begitu juga kita saudara. Jadilah murid yang baik, maka saudara siap untuk memuridkan orang lain. Ya, dan dikatakan ciri yang berikutnya yang keempat, Markus 2 ayat 18 sampai 20. Pada satu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa tapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Iya, Yesus mendapat dikatakan murid-murid mendapat pembelaan daripada Tuhan Yesus sendiri. Jadi seorang murid mendapat pembelaan dari Tuhan ketika mendapatkan teguran, mendapatkan masalah dari orang-orang dunia, maka Tuhan yang akan menjadi pembelanya. Jadi gak perlu takut, gak usah, seorang murid gak usah membenarkan dirinya, biarin aja. Tuhan bilang penghakiman adalah hakku kata Tuhan. Jadi bagian kita udah gak usah fokus dengan respon orang. Bagian kita adalah murid menjalankan tugas amanat agung yang Tuhan berikan. Menjalankan perintah Tuhan dalam ketaatan, itu tugas seorang murid. Gak usah pusing dengan respon orang. Gak usah pusing dengan tindakan orang lain. Saat ini fokus saudara ya. Itu seorang murid. Dan bahkan dikatakan di sini Markus 4 ayat ke-10. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Iya, murid berkomunikasi dengan Tuhan. Bebas tanya saudara, tanya sama Tuhan, Tuhan akan jawab. Satu hari ketika saya sempat aja saya bilang begini sama Tuhan karena saya buka persekutuan doa orang tua murid pada saat itu 14 orang. Tetapi ketika ada pergantian jam sekolah tinggal 2 orang yang datang. Saya nangis sama Tuhan, saya bilang Tuhan katanya Tuhan cari penuai. Saya mau jadi penuai tapi siapa yang dituai? Tiba-tiba Tuhan bilang begini, Lydia, seorang pemilik sekolah, dikatakan seorang guru gak usah pusing, bukan guru yang pusing memikirkan berapa jumlah murid tapi pemilik sekolah. Demikian juga kamu, ajar aja. Gak usah pusing dengan jumlah kata Tuhan. Iya Tuhan, saya jadi bangkit lagi semangat dan lanjutkan lagi apa yang Tuhan percayakan. Nah, seorang murid akan berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Tuhan akan mengajar, membimbing, memimpin. Satu hari saya kecewa saudara. Karena ini bukannya orang yang gak kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan. Tapi kok tindakannya seperti itu. Saya mulai datang sama Tuhan. Tuhan kenapa gitu ya. Tuhan bilang begini. Di dalam dunia ada 2 jalan, sempit dan sesak, lebar dan luas. Terus Tuhan tanya sama saya. Coba saya mau tanya.
kalau di jalan yang sempit dan sesak itu orang percaya atau bukan orang percaya? Saya bilang orang percaya. Dan dikatakan di jalan sempit dan sesak itu orangnya banyak, yang mau masuk surga itu banyak banget. Jadi jalannya sempit dan sesak, orangnya banyak. Apa yang kamu alami kata Tuhan? Kedorong, keinjak, kegesek. Ya seperti itu. Siapa yang akan dorong kamu? Siapa akan gesek kamu? Orang percaya atau bukan orang percaya? Orang percaya. Ada siapa saja di dalam jalan yang sempit dan sesak? Ada jemaat, pengerja, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pendeta, hamba-hamba Tuhan besar pun masih ada di jalan sempit dan sesak. Jadi kalau kamu digesek sama sesama orang percaya, bahkan oleh hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, para pemimpin-pemimpin, itu berarti jalan kamu tuh benar kata Tuhan. Oh begitu ya, akhirnya saya ngerti saudara, maju lagi. Ini saudara, seorang murid akan bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung. Tuhan akan memberikan pengertian tentang perumpamaan-perumpamaan yang disampaikannya. Markus 4 ayat 34. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Iya, Tuhan menguraikannya, memberi pengertian, memberikan hikmat kepada para murid melalui perumpamaan yang ada. Tapi kepada mereka, orang yang dikatakan tidak mengenal Tuhan atau tidak sungguh-sungguh, mereka tidak akan mendapatkannya. Ya, ciri berikutnya seorang murid, Markus 6 ayat 7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Iya, seorang murid akan mendapat perutusan dari Tuhan. Tuhan akan mengutus pergi ke sana, pergi ke sini, lakukan ini, lakukan itu. Itu adalah perutusan daripada Tuhan. Jadi itu saudara yang Tuhan mau berikan kepada seorang murid. Yang diperlukan taat. Ya, Markus 8 ayat 1 sampai dengan 10. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan dan sudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruhnya supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Iya. Jadi saudara, seorang murid akan melihat secara langsung bagaimana Tuhan melakukan mujizat. Jadi dikatakan pada saat itu ada banyak orang bersama dengan Yesus dan sudah 3 hari 3 malam mereka nggak pergi-pergi. Mereka setia dengerin gitu ya. Sehingga murid-murid bilang, bagaimana kasih mereka makan? Mereka, Tuhan bilang begini, sudah 3 hari 3 malam mereka ikut aku. Tapi mereka nggak pergi. Kalau kita suruh pergi, mereka bisa ada yang rebah di jalan karena mereka ada yang berasal dari jauh. Kamu harus beri makan kata Tuhan kepada murid-murid. Tuhan tadi murid-murid bilang begini, bagaimana kami harus kasih makan orang begitu banyak begitu. Tetapi dia melihat, para pemurid melihat bagaimana Tuhan bisa melakukan kuasa mujizat yang dahsyat, yaitu dengan roti dan ikan yang jumlahnya tidak seberapa bisa mencukupkan 4.000 orang yang ada pada saat itu. Jadi bahkan dikatakan sisa 7 bakul. Nah saudara, kita belajar di sini bagaimana seorang murid dia akan melihat mujizat Tuhan secara langsung di depan matanya. Bagaimana ia melihat Tuhan membuat orang buta melihat, Tuhan membuat orang lumpuh berjalan. Mereka akan mengalami secara langsung di depan mereka kuasa dan mujizat yang Tuhan berikan. Ya, itu adalah ciri seorang murid. Berikutnya dikatakan Markus 9 ayat 31. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Iya,
Tuhan akan mengajarkan apa yang terjadi di depan. Yang murid-murid juga gak tahu gitu ya hari ini. Tapi Tuhan bilang ini akan terjadi ke depan. Bagaimana dikatakan Yesus akan diserahkan dan dia akan mati dan akan bangkit kembali. Nah saudara, itulah yang disediakan oleh Tuhan kepada para murid-murid. Atau ciri-ciri seorang murid. Dia akan dikatakan mengikut di mana Tuhan berada. Dia adalah orang yang taat dan bahkan dikatakan ia menerima atau menjalankan amanat agung, mendapat pembelaan dari Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung dan Tuhan memberikan pengertian tentang perumpamaan yang disampaikan, bahkan mendapatkan perutusan serta mengajar murid dan menyatakan mujizatnya secara langsung kepada seorang murid. Jadi saudara, kita lihat betapa dahsyatnya saudara seorang murid saudara. Bagaimana penyertaan Tuhan bagi murid yang baik, dan Tuhan dikatakan menjadikan kita murid yang baik seperti ilustrasi di sekolah. Jadi saudara gak usah pusing mikirkan murid yang baik kayak apa. Saudara belajar aja dari murid yang di sekolah. Murid yang baik di sekolah yang seperti apa. Pertama, datangnya tidak terlambat. Murid yang baik gak pernah datang terlambat saudara. Nanti dapat hukuman. Ya, kau boleh ikutin pelajaran pertama karena terlambat. Enggak, murid yang baik tidak pernah punya nilai yang demikian. Jadi artinya datangnya enggak terlambat. Lalu dia fokus, kalau guru lagi ngajar fokus dengarkan apa kata guru. Lalu dia mencatat dengan baik, dengan teliti semua apa yang didengarnya. Bahkan sampai di rumah ia mempelajari kembali apa yang sudah diterimanya. Dan ketika mengikuti ujian, maka sebelum ia menjawab ujian dia mikir dulu. Jawabannya apa ya? Seperti apa yang dia sudah pelajari. Menjawab soal ujian. Lalu memeriksa kembali saudara. Apa yang diselesaikan atau apa yang dijawabnya dia periksa kembali. Dia mengingat kembali. Dan berikutnya dikatakan kalau dia melakukannya ia akan lulus dan naik ke level berikutnya. Tapi seorang murid yang baik mungkin aja juga dapat nilai yang kurang baik. Ya mungkin ada lalai, mungkin dia gak belajar dengan baik, mungkin ada kesibukan yang lain. Maka mungkin juga dia tidak lulus atau dalam ujian nilainya jelek. Maka dia harus ngikutin remedial. Murid yang baik ketika guru lihat bahwa nilainya gak baik diminta untuk ikut bimbel. Nah murid yang baik ini mau belajar memperbaiki nilainya yang sebelumnya. Jadi dia ikutin bimbel, dia ikutin remedial, dia belajar lebih giat lagi sampai akhirnya dia bisa lulus dalam tingkatan sekolahnya dari SD ke SMP ke SMA dengan ketekunan dan menyelesaikannya sampai yang tertinggi S3 saudara. Nah ini dia. Saudara seorang murid, begitu juga saudara dan saya. Tuhan ajar kita menjadi murid. Murid yang baik adalah murid yang datang dalam setiap ibadah itu gak terlambat. Belajar untuk tidak terlambat. Belajar mempersiapkan diri sebelum berangkat untuk pergi dalam ibadah atau persekutuan doa. Dan ketika guru, ketika pengkhotbah, ketika hamba Tuhan menyampaikan firman, dia akan fokus mendengarkan firman-Nya dan bahkan mencatat setiap firman yang diterima dan kembali membaca dan mengulangnya dan merenungkannya dan mempraktekkannya pada saat ada diperhadapkannya masalah. Di hadapannya ada masalah. Contoh firman yang paling ekstrim saya katakan dalam 1 Korintus 4 ayat 12 dan 13. Kalau dimaki berkatin orang yang maki. Kalau dianiaya sabar. Kalau difitnah bisa jawab dengan ramah kepada orang yang memfitnah. Nah pada saat Tuhan izinkan praktek. Dia habis ibadah lalu tiba-tiba ada orang yang maki-maki. Dia harus ingat. Jadi seorang murid yang baik kalau ada ujian diperhadapkan di depannya. Dia harus mikir saudara. Bukan marah-marah. Mikir bagaimana menjawabnya harus sesuai dengan kitab suci. Karena setiap masalah adalah ujian yang harus diselesaikan. Jadi saudara kita orang yang berdoa. Setiap pagi kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Percayalah sepanjang hari yang kau lalui. Itu adalah ujian yang Tuhan izinkan terjadi buat saudara dan saya. Jadi waktu ada ujian itu adalah kesempatan untuk kita naik level saudara. Kalau saudara bisa menyelesaikan ujian dengan baik. Maka saudara akan memperoleh kesempatan untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Jadi jangan berhenti karena ujian. Saudara jangan lari dari ujian. Seorang murid di sekolah kalau ujian dia gak ikutin, dia gak bakal naik kelas saudara. Jadi begitu juga saudara hadapi setiap ujian yang ada. Kalau dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat ke-12 dan 13.
Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Janganlah kamu heran terhadap nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Tapi Tuhan katakan di sini dikatakan berbahagialah. Sebaliknya berbahagialah sesuai dengan bagian penderitaan Kristus yang kita alami. Karena kita juga akan ambil bagian kemuliaannya. Jadi itu yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan. Yaitu dikatakan anggaplah setiap masalah yang saudara hadapi itu adalah ujian yang memberi kesempatan kau naik ke level yang lebih tinggi lagi. Yang membuat engkau makin bertumbuh dalam imanmu. Yang membuat engkau makin disempurnakan. Dan itu adalah ujian melalui proses-proses yang ada di hadapan saudara dan saya. Ingat, yang memberi pertumbuhan itu adalah Tuhan. Dan dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 10 perikop di atas berkata, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Jadi iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Waktu ngalamin aniaya, saudara harus jawab atau lakukan sesuai dengan apa kata kitab suci. Nah, itulah yang membuat iman saudara bertumbuh. Jadi kalau dikatakan Apolos yang menyiram, Paulus yang menanam, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi aniaya Tuhan izinkan saudara untuk memberi kesempatan iman saudara bertumbuh. Jangan salah fokus. Jangan marah dengan orangnya. Jangan saudara fokus dengan masalahnya. Tapi fokuslah dengan respon apa kata kitab suci. Waktu saudara melakukan persis seperti apa kata kitab suci, iman saudara akan mulai bertumbuh dalam level yang lebih lagi. Nah, jadilah murid yang baik seperti tadi apa yang kita pelajari. Bagaimana murid yang baik di sekolah, datang tidak terlambat, fokus dengarkan pengajaran dan mulai mencatatnya. Dan kembali mempelajari, merenungkannya, baca kitab suci setiap hari. Dan saudara ikuti setiap ujian dan jawab seperti apa kata kitab suci. Apa yang saudara pelajari, saudara harus menjawab tepat seperti demikian. Maka saudara akan lulus, naik lebih dan bertumbuh dalam iman, dalam ketekunan. Engkau akan menghasilkan buah. Dikatakan iman bertumbuh dalam penganiayaan pembacaan kitab suci. Dan dikatakan kita akan sempurna melalui ketekunan. Yakobus 1 ayat 4 dikatakan di situ bahwa ketekunan itu kalau sudah matang akan menghasilkan buah sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi murid yang baik tetaplah jadi murid yang baik. Jangan engkau berhenti menjadi murid yang baik karena satu dan lain hal. Karena masalah, karena rintangan, karena pergumulan, karena apa yang kau lihat, kau dengar, kau hadapi. Jangan membuat engkau berhenti jadi murid yang baik. Tetaplah jadi murid yang baik. Seorang gak mungkin bisa jadi profesor saudara. Kalau di tingkat SD dia udah berhenti gak mau lanjutkan sekolah ke level yang lebih tinggi. SMP, SMA dan S1, S2. Begitu juga saudara dan saya. Kita tahu bagaimana sekarang cari kerja SMA aja susah ya saudara ya. Jadi bagaimana? Mari teruslah belajar. Teruslah rindukan kebenarannya. Haus dan laparlah akan firman Tuhan. Maka saudara akan dipuaskan Tuhan. Tuhan akan mengajar. Tuhan akan terus membawa saudara dalam pertumbuhan iman. Engkau harus berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan, pengetahuan, ketekunan, penguasaan diri, kesalehan, kasih saudara dan kasih akan semua orang. Tuhan janji jika ini ada padamu melimpah-limpah, engkau akan dibuat semakin giat, berhasil dalam pengenakan Allah, engkau akan semakin teguh dalam panggilan, dan bahkan dikatakan engkau tidak akan tersandung dan masuk surga. Itu jaminan kepastian. Jadi saudara, firman Tuhan itu menuntut kita amat sangat jelas. Cuman kadang-kadang kita gak mau belajar jadi murid yang baik. Diberi kesempatan jadi murid kita gak mau. Dikasih tahu ini linknya, silakan datang. Capek mendingan tidur. Nah saudara, inilah saudara akhirnya mereka gak pernah bertumbuh dalam iman. Jadi mari saudara belajar, jadilah murid yang baik, yang terus mau belajar, yang mau diajar, yang mau dimuridkan, yang mau disempurnakan. Itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Saudara, jadi murid yang baik sebetulnya bukan hal yang sulit. Saudara hanya perlu rendahkan hati, minta tuntunan Roh Kudus, datang setiap pagi hari. Tuhan pertajam pendengaran kita seperti seorang murid. Tuhan akan dikatakan mengajar kita, membimbing, menuntun kita, berbicara atas kita. Saudara hanya perlu taat. Kadang-kadang Tuhan suruh kita melakukan apa yang kita nggak suka, tapi taat aja. Hari ini kita nggak ngerti, tapi waktu saudara taat, saudara akan ngerti. Oh ini toh maksudnya Tuhan. Tuhan izinkan kejadian kemarin untuk satu tujuan yang baik. Jadi saudara harus percaya, sebagaimana dikatakan Yusuf, sepertinya banyak hal yang gak baik yang dialami.
Bagaimana ia dikatakan dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, difitnah, masuk penjara, dilupakan. Itu bukan hal yang mengenakan bagi Yusuf. Tapi bagaimana Yusuf tetap tekun melakukan kebaikan. Dikatakan waktu dia dijual sebagai budak, dia menjadi budak yang baik. Bahkan Potifar sangat mengasihi Yusuf. Waktu dia di penjara, ia menjadi narapidana yang baik. Maka kepala penjara mengasihi dia. Dia selalu melakukan apa yang baik dimanapun dia berada, di posisi apapun dia tidak berhenti untuk melakukan yang baik. Dan berikutnya kita tahu ternyata masalah demi masalah yang dihadapi itu membawa dia kepada satu tujuan ilahi, yaitu panggilan melalui mimpi yang Tuhan nyatakan kepada Yusuf di masa mudanya ketika bersama dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Ia mimpi menjadi penguasa dan Tuhan mengendapkan panggilannya atau ketetapan yang Tuhan tetapkan di mana Yusuf akan menjadi penguasa itu digenapi. Jadi begitulah saudara, diperlukan adalah ketekunan. Percayalah saudara, Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam hidupmu. Tuhan hanya punya rencana memberi damai sejahtera dan hari depanmu yang penuh harapan. Pegang janji Tuhan. Ujung perjalananmu adalah hari depanmu yang penuh harapan. Bagi engkau dan seluruh isi rumahmu, bahkan keturunanmu, itu janji Tuhan. Yang diperlukan kau tekun terus melakukannya. Terus ada di jalannya Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan saudara terpancing dan bergeser dari kepercayaanmu kepada Tuhan. Janganlah kerajinanmu menjadi kendor. Tetap lakukan yang baik tanpa harus terpengaruh dengan respon orang di sekelilingmu, saudara. Ketika engkau melakukannya dengan ketekunan, percayalah, engkau akan menjadi orang-orang hebat yang diperlengkapi, dipakai Tuhan bagi pekerjaannya yang mulia. Dan ini adalah janji. Tuhan punya janji buat saudara dan saya. Yang diperlukan adalah ketaatan, kerendah hatian, nurut-nurut aja. Kemana Tuhan ajar, saudara marilah terus belajar. Kemana Tuhan utus, pergilah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di situ Tuhan punya janji. Bagaimana saya punya damai waktu saya direndahkan? Datang kepada Tuhan, damainya akan menguasai hati dan pikiran saudara. Maka kembali saudara, posisinya adalah Tuhan sebagai sumber. Saudara datang, kota benteng kita adalah Tuhan. Dikala engkau lemah, dikala engkau berbeban berat, dikala engkau letih lesu, datang kepada Tuhan. Dia sumber damai sejahtera. Maka waktu kau datang kepada Tuhan, damai sejahteranya akan datang dan menguasai hati dan pikiranmu. Ketika engkau dikuasai oleh damai dan sejahteranya, maka engkau akan melihat Tuhan mengajar, Tuhan membimbing, Tuhan memimpin, Tuhan menuntun, Tuhan memberi solusi. Dan kau lihat kemenangan demi kemenangan. Itu adalah kepastian yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Jadi yang diperlukan adalah jadi murid yang baik. Yang mau belajar, yang mau diajar. Yang mau ditegur, yang mau diingatkan. Yang mau diluruskan. Ya saudara, itulah harusnya kita ada di posisi yang demikian hari ini. Sampai kita diperlengkapi. Saya percaya di masa Pentakosta ketiga, tua yang terbesar terakhir, saudara akan diperlengkapi oleh Tuhan. Menjadi alat atau messengernya Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Menjadi murid yang baik untuk pergi menjadikan seluruh bangsa murid-muridnya Tuhan. Ajar seperti Tuhan sudah mengajar saudara saya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat penerobos, mungkin di antara sahabat penerobos belum ada di posisi yang tepat seperti apa yang dikatakan ciri-ciri seorang murid. Hari ini ayo saudara kembali ke posisi yang seharusnya. Saya percaya Roh Kudus akan membimbing saudara. Yang diperlukan adalah kerendah hatian. Kau mau belajar dan mau diajar. Saya akan berdoa buat saudara. Mari angkat tanganmu. Bapak, saat ini hamba berdoa bagi semua sahabat penerobos yang saat ini hatinya terjamah, begitu berkobar-kobar merindukan untuk menjadi murid yang baik, yang menjadi alat bagi pekerjaanmu yang mulia. Mari Tuhan jamah dan lawat dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mulai saat ini kami mau menjadi orang-orang yang belajar, tertanam dalam gereja lokal, mendengar baik-baik setiap pemberitaan firman Tuhan, melakukan semua aktivitas yang ada di gereja lokal, dan kami boleh mempraktekkan dalam setiap ujian yang ada di tengah kami sesuai dengan ketetapan Tuhan, hingga iman kami bertumbuh dan disempurnakan. Terima kasih untuk semua yang kami terima. Bagimu hormat, kemuliaan, pujian kami kembalikan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pujilah Tuhan. Ya saudara, tetap semangat, jadi murid yang baik, jangan pernah undur dan menjadi lemah. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.